Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis pada telur unggas, di mana ini adalah sketsa yang dibuat. Ini adalah bagian organ reproduksi betina pada unggas. Nah, di mana setiap organ-organ reproduksi ini atau setiap bagian-bagiannya memiliki fungsi dan terjadi proses sintesis waktu sintesis yang berbeda-beda pada setiap organnya. Yang pertama kita masuk dulu kepada ovarium. Nah, ovarium adalah organ reproduksi biosintesis yang pertama, yaitu terjadi proses ovulasi pada ovarium, artinya ovum atau sel telur yang telah matang kemudian akan dilepaskan untuk diproses di organ reproduksi yang berikutnya. Setelah itu kita masuk kepada organ reproduksi yang kedua dalam biosintesis telur, yaitu pada bagian infundibulum. Nah, pada bagian infundibulum ini terjadi proses menerima yolk. Artinya sel telur yang telah matang ditangkap di bagian ini. Kemudian kuning telur yang berada di bagian infundibulum ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit tanpa ada penambahan unsur lain. Artinya hanya menetap, tidak ada penambahan unsur lain di dalam infundibulum ini. Setelah itu kita masuk kepada organ reproduksi biosintesis telur yang ketiga, yaitu pada bagian magnum. Nah, itu adalah tadi magnum. Pada bagian magnum ini terjadi proses sintesis albumin kental, encer, kemudian terjadi proses sintesis galaja. Artinya pada bagian ini kuning telur masuk dan putih telur disekresikan. Di mana pada magnum ini membutuhkan waktu sintesis sekitar 3 jam. Material sekresinya adalah material albumin yang mengandung ion organik, protein, karbohidrat, dan air. Setelah itu kita masuk kepada organ reproduksi pembentukan telur yang keempat, yaitu ada bagian isthmus. Artinya pada proses ini terjadi sintesis kerabang, yang artian telur masuk dan dibungkus oleh membran sel, di mana pada bagian ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam dan material sekresinya adalah protein serat. Sekresi air di sini sangat sedikit atau hampir tidak ada. Setelah itu kita masuk kepada uterus atau kelenjar kerabang, di mana terjadi proses sintesis kerabang. Di sini membutuhkan waktu yang paling lama, sekitar 18-21 jam atau 20-21 jam. Yang artian pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur atau terjadi pembentukan cangkang telur. Setelah itu kita masuk kepada organ reproduksi yang keenam, yaitu yang namanya vagina. Pada vagina yang tadi yang ditunjuk oleh tanda panah, terjadi proses oviposisi sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Di bagian vagina ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Yang artinya telur yang sudah dibungkus kerabang masuk ke dalam vagina. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir dalam biosintesis telur, yaitu pada bagian kloaka, itu yang ditunjuk oleh diagram yang ditunjuk oleh panah. Kloaka adalah tempat keluarnya telur yang sudah disintesis pada bagian-bagian organ yang sebelumnya.